sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati Bapak narasumber kita, Pak Robi Setia Pramana MPD, yang tidak asing lagi sama ini bagi kita, kapten di akun belajar di Payakumbuh tangga kita. Kita hormati Bu Fitri Nevrita SAG, Kepala Sekolah kita angkatan pertama dan sumber, dan Ibu Piri sebagai inisiatif dari kegiatan kita di FKAP KBM Kota 50 Kota. Yang kita hormati Bapak Ibu serta pada Zoom pembatik pada malam hari ini, baik itu dari PKBM, dari PAUD, dan juga mungkin ada dari guru SD dan SMP. Mungkin kita belum lihat, belum banyak nih pesertanya ya, Bu. Tapi pertama marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita dapat melaksanakan tatap maya melalui Zoom ini, kegiatan pembatik. Mudah-mudahan kita bahwa kita memang betul-betul mendukung program dari Kementerian Pendidikan, apapun itu program yang telah diluncurkan oleh Mas Menteri kita. Salam kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah di junjungan kita yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak berselawat kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Pertama mungkin kami menyampaikan mohon maaf dari Pak Kepala Dinas yang kita sudah sampaikan kemarin, tapi alhamdulillah kita diberikan kepada kita, mudah-mudahan ini tidak mengurangi arti. Alhamdulillah kita tadi Pak Robi sudah dilantik Kepala Dinas baru kita, Pak Afri Effendi, yang beliau juga orang pendidikan yang mungkin kemarin sebagai sekretaris dinas sosial kita, tapi beliau juga adalah orang-orang pendidikan, dulunya berasal dari kepala sekolah, dari terakhir ada sebagai perwil di kecamatan, pindah lagi ke pendidikan, dan sekarang alhamdulillah bergabung lagi ke pendidikan. Jadi kita bersyukur nih Bapak Ibu semuanya, kegiatan pembatik di 2023 ini kembali diluncurkan. Sebenarnya ini kegiatan ini sudah dari tahun-tahun sebelumnya ya Pak Robi, cuma mungkin masih dari bagian kita yang masih awam, lagi kita yang di KBM, mungkin selama ini yang banyak hebat itu adalah mungkin sekolah-sekolah formal. Kita di PAUD mungkin masih ini baru, tapi kegiatan ini sudah perlu diluncurkan oleh Mas Menteri. Jadi terkait dengan pembatik ini, itu memang kita coba ambil dari istilah yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, didiklah anakmu itu sesuai dengan zamannya. Ya, Bu. Sekarang zamannya adalah zaman teknologi. Jadi tentu anak-anak yang lahir di zaman digital sekarang tentu mereka tidak awam dengan teknologi. Mungkin bagi kita yang lahir bukan di zaman milenial lagi, mungkin kalau Pak Robi ini masih milenial ini, kita mungkin ini yang perlu kita pelajari lagi. Jadi walaupun teknologi kita bukan artian kita bukan melek, bukan artian apa dengan teknologi, bukan anti dengan teknologi, tapi karena anak-anak sekarang terlahir dengan zaman teknologi, kita sebagai pendidik, sebagai kepala sekolah, mungkin sebagai pemerhati pendidikan, tentu kita harus belajar, tidak mau ketinggalan. Karena anak-anak dengan teknologi mereka sudah permainannya itu, cuma bagaimana kita menginginkan anak-anak nanti, anak-anak yang betul-betul menguasai teknologi, bukan anak-anak yang dikuasai oleh teknologi. Kalau anak-anak menguasai teknologi, mungkin mereka menjadikan gadgetnya itu adalah untuk menambah ilmu di sana. Bukan dengan sibuk dengan media sosial, ya dengan game,
bagaimana kita sebagai pendidik, sebagai kepala sekolah, pemerhati pendidikan, ini yang kita trik ini bagaimana bisa mengalihkan anak, bisa memanfaatkan teknologi, bukan dimanfaatkan oleh teknologi. Jadi dengan kegiatan Pembati ini kita berharap nih sekolah-sekolah di satuan pendidikan kita memang sekolah yang memang sudah berbasis digital. Karena kita melihat ini Bu Fitri sebagai kepala sekolah penggerak, memang kepala sekolahnya ini yang harus menguasai teknologi. Karena ibarat mobil, kepala sekolah sebagai sopir, kalau sopirnya tidak punya SIM, tidak punya keahlian, itu tidak bisa membawa mobilnya ini melaju. Mungkin dia kalau sudah ahli kan bisa melaju kencang, bagaimana nanti membawa guru-guru siswanya ini melaju kencang di pendidikan. Tergantung sopirnya inilah nanti. Jadi dengan adanya digital sekolah, teknologi ini tentu akan memudahkan baik nanti ke kementerian, kita melalui Dapodi dan sebagainya, semuanya sudah terhukum di sana. Jadi dengan pemanfaatan akun belajar, itu pemanfaatan PNM, itu semuanya digitalisasi. Jadi memang mewujudkan sistem digital pendidikan ini dengan berkarya dan berbagi untuk mewujudkan merdeka belajar. Jadi dengan adanya pemanfaatan Pembati, apalagi 2023 ini, kita nanti bisa meningkatkan literasi ini yang sangat lemah kita di satuan pendidikan kita, literasi numerasi kita masih rendah. Sekarang sudah diluncurkan di kemarin rapor pendidikan, katanya sekolah jangankan baru untuk mempelajari, yang mengunduh aja masih banyak sudut pendidikan yang belum, masih rapor kita lihat masih merah-merah semuanya di sana. Jadi nyatanya di PMM pun kita sumber itu di awal-awalnya kita peringkat 3 terbawah. Jadi dalam artian kita masang guru-guru kita memang masih sangat rendah digitalisasinya ini, masih sangat rendah literasinya, terutama di teknologi ini. Nah, apakah kita tidak yakin guru kita tidak menguasai teknologi? Bukan, cuma karena mungkin malas atau boleh dikatakan enggan lah untuk membuka, berbagi aksi, berbagi praktek baik. Nah, ini yang masih kelemahan kita. Mungkin ini yang perlu kita motivasi, bagaimana nanti bisa melalui Pembati ini kita saling berkolaborasi, karena tuntutan dengan Merdeka, dengan PM ini adalah kolaborasi. Karena kita yakin kita semuanya punya kelebihan, punya keterampilan masing-masing yang berbeda, ini yang kita kolaborasikan. Saya yakin pendidikan itu bukan hanya di sekolah, bukan hanya di ruang kelas, tetapi ada di ruang-ruang keluarga, dan di antara keduanya itu adalah masyarakat. Bagaimana kita selaku pendidikan bisa merangkul ini, bisa merangkul orang tua, bisa merangkul masyarakat. Jadi kita tidak terbeban hanya dengan kurikulum Merdeka ini, betul-betul memang ada kolaborasi, ada kerjasama, itu tuntutannya. Jadi memang bagaimana seorang kepala sekolah, seorang guru bisa mengkolaborasikan pelajaran-pelajaran seperti ini. Kalau kita hanya menonton seperti apa yang kita dapat selama ini, tentu kita akan tergilas, akan ketinggalan. Lagi dengan dunia teknologi, kalau Pak Robi ini sudah terbiasa bergelut dengan ini, itu mungkin merasa kita masih berapa tertinggalnya kita mungkin dibandingkan di daerah-daerah lain. Jadi dengan adanya kurikulum Merdeka, adanya PMM, kita nanti tidak lagi tertinggal di daerah Jawa. Selama ini kan yang lahirnya itu dari pusat, sekarang kita lahir dari bawah, up lagi. Nah, jadi nanti bisa saja satu sekolah antara mungkin saja Pak Robi di Payakumbuh ini kita di 50 kota yang bertetangga yang berdekat. Nah, ini saja mungkin kita bisa saling berkolaborasi, bisa saling bekerja sama. Lagi MM ini yang perlu kita, dan sangat nanti kita sangat mengharapkan nanti Pak Robi, Bu Fitri dan Bu Fitri bagaimana nanti mengajak teman-teman memang ini tuntas, di mana kelemahan, di mana memang belum mengertinya teman-teman bisa kita tuntaskan satu. Memang kalau bisa ini berharap kita
bukan hanya ini nanti, perlu mungkin kalau nggak sekali 1 bulan, mungkin sekali 2 bulan atau 3 bulan tetap kita. Kalau bisa memang sekali 15 hari mungkin sangat bagus nih kalau kita pakai lagi. Apalagi kita mau di PKBM ini masih sangat sementara anak-anak kita di PKBM kalau kita ajak dengan video, dengan apa, dia sangat semangat. Walaupun untuk belajar dia masih apa. Apalagi anak-anak kita yang sekarang yang masih kecil-kecil itu, mereka kalau ada video-video, ada pembelajaran yang sangat baru dan menarik, nah ini mereka sangat tertarik. Nah, jadi harapan kita melalui narasumber nanti, berharap nanti memang kegiatan ini tetap kita laksanakan. Kita nanti yakin, berharap ada nanti Pak Robi, Bu Fitri bisa menelorkan kepada teman-teman lain, bisa lagi nanti 50 kota bisa tampil, bisa kita Sumatera Barat ini bisa diperhitungkan di tingkat pusat. Ini harapan kita. Jadi melalui implementasi kurikulum Merdeka, pemanfaatan platform teknologi ini, kita berharap guru-guru kita nanti bisa betul-betul mengacu kepada standar kompetensi TIK itu. Walaupun secara kita sangat sayangkan TIK di sekolah ini, guru-guru TIK itu sudah alhamdulillah sudah bisa kembali. Kalau dulunya kita sudah banyak di 50 kota yang sudah ditarik ke dinas Pak Robi, yang guru TIK kita. Akhirnya karena kemarin ada kebijakan, nah sekarang sudah terbuka lagi nih untuk TIK. Apalagi kita rencananya ini akan menjadikan dengan implementasi kurikulum Merdeka ini membuat nanti muatan lokal, yaitu Tafis dan BAM. Ini program unggulan dari Bupati kita. Jadi dengan apalagi setelah ini kita akan melaksanakan PPDB dengan sistem zonanya, afirmasinya. Nah, bagaimana nanti sekolah bisa menjadikan digitalisasinya mungkin melalui PPDB online. Ini kan melalui digitalisasi sekolah juga. Dan juga dengan transisi PAUD, dengan adanya PAUD SD ini, kita berharap memang berharap satuan pendidikan itu memang menjadi taman, memang tempat-tempat yang menyenangkan. Kalau di satu taman TK itu anak-anak sangat rindu, sangat ingin berlama-lama di taman. Jadi nanti satuan pendidikan kita itu seperti taman ini, harapan kita. Jadi melalui teknologi ini bisa kita terapkan. Terus itu pelajaran yang menarik bagi anak-anak. Dan juga kita berharap melalui nanti komite di sekolah, bagaimana kita merangkul sebagai narasumber berbagi, kita libatkan nanti walaupun itu profesinya petani, TNI, Polri, orang tuanya, kita libatkan mereka sebagai guru berbagi di sekolah. Selama ini kita hanya melibatkan orang tua, mungkin kalau ada iuran lah, ada kepentingan sekolah baru kita rangkul mereka. Mereka bagaimana kita memang menjadikan kolaborasi antara satuan pendidikan, orang tua, masyarakat itu memang betul-betul nampak, bukan hanya di retorikanya saja. Ini harapan kita. Karena memang pendidikan itu bukan hanya terletak pada kita di dinas pendidikan, tapi memang ada di masyarakat, ada di orang tua. Bagaimana kita mengkonekkan ini betul-betul nyambung antara 3 dimensi ini. Mungkin untuk sekedar pembuka mungkin itu yang dapat kita sampaikan. Kita berharap melalui narasumber Pak Robi, Bu Fit, Bu Aprianti, dan Bapak Ibu semuanya, mari kita saling bekerja sama, saling berkolaborasi, saling berbagi dari ini. Itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin atas izin bersama, mari kita buka kegiatan Zoom kita dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kabid PNF PAUD. Seperti yang beliau sampaikan tadi, bahwa untuk saat ini kita memang harus mengejar ketertinggalan kita, terutama di bidang TK. Dan kami yakin di sini ada orang yang betul-betul ingin tahu lebih banyak, ingin belajar lebih banyak
tentang KIK ini. Namun sebelum kita lanjutkan, mohon kepada Bapak Ibu peserta kita di media ini untuk mematikan mikrofonnya, nanti di-on-kan sewaktu bicara saja, karena untuk tertibnya acara kita ini. Baik, untuk selanjutnya mungkin kita langsung saja kepada materi kita pada malam ini dengan narasumber Bapak Robi Setia Pramana. Kami silakan kepada Bapak Robi dengan materinya, dan untuk perkenalan selanjutnya mengenai biodata dan profil beliau, kita persilakan. Silakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua yang sama-sama kita hormati. Pak Kabid, halo Pak Kabid. Assalamualaikum Pak Kabid, semoga sehat selalu Pak Kabid. Dan juga Ibu penggerak kita ini di komunitas yang cukup luar biasa ini, bisa menghadirkan lebih kurang 24 orang. Ini cukup menarik juga karena komunitas kita ini Pak Kabid bisa PKBM Kabupaten 50 Kota ini melihat sesuatu yang sedang menjadi fenomena pada hari ini, yaitu pendaftaran pembatik 2023. Jadi sebenarnya saya dan kawan-kawan Duta Teknologi Sumatera Barat ini akan mengadakan kegiatan yang sama pada minggu depan, tapi ini luar biasa, langsung diadakan pada hari ini, langsung bergerak cepat penggeraknya, dan alhamdulillah berkat dukungan Pak Kabid dan juga rekan-rekan semua pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan. Baik, Bapak Ibu semua, izinkan saya untuk memperkenalkan diri kepada Bapak Ibu. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Kabid tadi, bahwasanya saya ini adalah warga tetangga dari 50 kota, tepatnya di Kota Payakumbuh, Bapak Ibu. Saya guru di SMA 4 Payakumbuh. Nah, ini kebetulan saya guru fisika dan dipercaya pada saat ini sebagai Duta Rumah Belajar Kemendikbudristek yang terpilih sejak tahun 2019 dan juga merupakan Kapten Belajar ID Provinsi Sumatera Barat. Itu dia Bapak Ibu, sedikit perkenalan dari saya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bisa menjadi ajang penyambung silaturahmi ini, Ibu Fitri, Pak Kabid, dan Bapak Ibu lainnya. Karena memang di PKBM 50 Kota ini saya belum sempat komunikasi banyak Bapak Ibu, karena pertama ada beberapa kendala, saya tidak bisa langsung kontrol ke kabupaten kota, dan karena Pak Kabid tadi sudah menyampaikan apa yang diharapkan dari kegiatan kita ini, saya ini sudah membuka dashboard dari bagaimana aktivasi akun belajar di Kabupaten 50 Kota. Nah, ini dia Bapak Ibu. Aktivasinya saya mengambil, kalau PKBM ini Pak Kabid itu jenjangnya PAUD dan kesetaraan ya Pak Kabid ya? Apakah hanya kesetaraan saja atau gabung dengan PAUD, Bapak Ibu? Izin bertanya. Izin Pak Robi, kalau di PKBM ini kebanyakan memang kesetaraan, tapi ada juga SMA yang paket C-nya, paket B-nya di SMP, ada juga PAUD-nya. Kalau paket A-nya di SD. Oke, berarti PAUD masuk ya ke bidang masuk. Pak Kabid ya, Pak Kabid ya. Oke. Masuk Pak Robi. Oke, Bapak Ibu, ini saya buka dashboard akun belajar, Bapak Ibu. Jadi jumlah akun terdaftar di Dapodik di Kabupaten 50 Kota itu ada 24.000 akun untuk guru dan peserta didik di PAUD dan kesetaraan, Pak Ibu. Kesetaraannya itu jenjang SMP, jenjang paket A, paket B, paket J, seperti itu ya Pak Ibu ya. Dan dari 24.000 ini baru yang mengaktifkan itu 5.900. Nah, yang tersedia, maksudnya yang sudah di-download segala macamnya itu baru 5.900. Berarti
yang lain lagi sekitar 19.000 itu belum diajukan akunnya. Dan untuk yang dari 5.000 ini yang sudah mengaktifasi itu baru 978 orang. Nah, berarti ini baru aktivasi akun belajar kita 16,57%. Nah, jadi kepada Bapak Ibu di sini yang dari PKBM ataupun PAUD, ini menjadi perhatian bersama kita karena Bapak Ibu itu untuk rapor pendidikan, baik itu rapor pendidikan dinas ataupun rapor pendidikan di instansi Bapak Ibu masing-masing, bagaimana adopsi PMM dan itu bergantung dari aktivasi akun belajar ID, itu salah satu menjadi penilaian. Ini kita bisa lihat Bapak Ibu untuk secara dua tingkat tadi, dan dari ini gambaran akun Bapak Ibu. Nah, ini mudah-mudahan bisa dilihat ya layar saya, Bu. Dari yang tersedia akunnya itu yang paling banyak dari jumlah akun tersedia 19, PKBM 5 itu sudah mengaktifkan 18 akun. Tinggal satu, ini PKBM Yayasan Generasi Putih baru 16 akun diaktifkan dari 65 akun. Nah, ini juga ada 100%, 6 TK Karang Taruna 1, 6 akun tersedia, diaktifkan 6. Nah, jadi inilah keadaan persebaran akun belajar kita di Kabupaten 50 Kota, Pak Kabid. Ini untuk gambaran awal saja, kenapa saya itu melihat bagaimana persebaran akun belajar. Karena ini kegiatan pembatik ini Bapak Ibu itu ada kaitannya dengan akun belajar. Kenapa? Karena syarat yang untuk ikut pembatik itu adalah Bapak Ibu sudah memiliki akun belajar. Nah, itu untuk informasi awal kita sebelum kita masuk ke materi kita. Baik, Bapak Ibu, kita langsung ke materi kita ini Bapak Ibu. Nah, saya lihat ini hari juga sudah semakin larut. Bapak Ibu ini juga semangatnya luar biasa. Izinkan saya dulu untuk mempresentasikan materi saya ini Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, seperti yang diminta oleh penggerak kita Pak Ibu, bahwasanya kita akan membahas apa sih itu pembatik. Tadi Pak Kabid sudah membahas. Ini pembatik ini sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu Bapak Ibu. Ada pertanyaan mungkin yang nanti, kami guru PKPM bisa nggak kami ikut pembatik? Kami guru TK bisa nggak ikut pembatik? Saya baru menjadi guru 2 tahun bisa nggak ikut pembatik? Jadi kita akan bahas tuntas Bapak Ibu mengenai kegiatan pembatik ini. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu menjawab dulu pertanyaan saya dengan mengetikkan di kolom chat dari sekolah dan kabupaten manakah Bapak Ibu berasal. Silakan Bapak Ibu. Silakan diketikkan di kolom chat dari mana sekolah, apakah ini semuanya dari Kabupaten 50 Kota. Kalau dari 50 Kota nggak usah tuliskan kabupatennya Bapak Ibu, tapi sekolahnya itu tetap dituliskan ya Pak Ibu ya. Saya akan lihat dari sekolah-sekolah mana saja Bapak Ibu berasal. Oke, ini udah ada yang chat. Kita lihat ini kira-kira dari mana. PAUD Anahal Kabupaten 50 Kota, ada dari PKBM Generasi Putih Bungsu ya, tadi yang sudah saya sebutkan. Kebetulan ini ada di sini Ibu penggeraknya juga, Ibu Aprianti. Lalu mana lagi nih Bapak Ibu, baru 2 yang menyampaikan sekolahnya dari UPTD SDN 2 Lempuyang, Indramayu, Jawa Barat. Wow, luar biasa, ini dari Provinsi Jawa Barat. Ada Ibu Dewi Lanti dari Padang Panjang Barat. Nah, ini kampung saya Padang Panjang ini Bapak Ibu. Kalau saya ini orang Tergadai Payakumbuh Bapak Ibu. Lalu ada dari Kabupaten Kediri, luar biasa, dari PAUD Anahal 50 Kota, dari PKBM 5. Ayo, ada lagi Pak Ibu. Ini Pak Atta dari mana Pak Atta? Dari yang dari Jawa Barat tadi ya Pak Atta, dari Jawa Barat. Oke, Pak Jawa Barat ada Kang Beni Roheti, ada Kang Beni, ada Kang Asep, banyak di sana duta hebat lainnya. Oke, ini PKBM Lugusa. Ini Ibu Aprianti Asar pernah jadi pembatik ya Bu ya. Oke, luar biasa. Ini dari TK Taman Ilmu PKBM Lugusa, TK Pendidikan Islam Arab. Oke, luar biasa Bapak Ibu yang sudah bergabung bersama kita pada malam hari ini.
Baik, Bapak Ibu, terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya ini Padang Mengatas, oke, mengenai pembatik. Jadi saya mau mengajak dulu Bapak Ibu mengetahui apa itu pembatik. Nah, selama ini Pak Ibu, Ibu Fitri Nevita, orang banyak batik itu ngapain sih? Buat batik atau ngapain? Nah, jadi seperti yang disampaikan Pak Kabir, kadang kita para guru, baik itu guru di paket ataupun guru di jenjang formal lainnya, ketika mendengar kata membatik, pikirannya seperti itu. Dan karena pikiran, ini membatik, saya nggak pandai membatik, Bapak Ibu, ya akhirnya nggak ikut. Dan sebenarnya pembatik itu adalah program peningkatan kompetensi TIK guru untuk mendukung terciptanya inovasi pembelajaran dalam implementasi kurikulum merdeka dengan mengedepankan pemanfaatan platform teknologi Kemdikbudristek. Jadi Bapak Ibu, saya mau cerita dulu. Dari saya kuliah sampai saya masih jadi guru honorer sekitar tahun 2008-2019, saya juga aktif mengajar di paket B, Bapak Ibu. Jadi memang juga sedikit tahu tentang bagaimana paket, karena kebetulan orang tua saya di Parangpanjang, itu tepatnya di Kecamatan Sepulokoto, Paninjauan, Tanah Datar. Itu juga sampai sekarang walaupun sudah pensiun masih mengelola paket. Jadi sering komunikasi juga tentang PTM ini bersama orang tua. Jadi saya dulunya Bapak Ibu itu boleh dikatakan komputer itu hanya bisa Word, hanya bisa Excel, hanya bisa PowerPoint. Nah, tetapi Bapak Ibu di tahun 2019 saya kenal pembatik. Disitulah Bapak Ibu saya bisa mengenal aplikasi-aplikasi lainnya yang bisa menunjang tugas dan profesi saya menjadi seorang guru Bapak Ibu. Dan di tahun 2020 ketika pandemi ini sangat berguna sekali bagi saya, sehingga saya bisa melakukan pembelajaran online. Ketika orang baru mencoba WA, sudah mencoba membaca. Tapi sebenarnya banyak Bapak Ibu untuk memanfaatkan batik. Sebelumnya saya mau tanya dulu Ibu Fitri, ini waktu saya berapa menit ini untuk memaparkan materi? Kalau di undangannya Bu Riri itu sampai selesai, Pak. Selesai. Oke, baik. Kita nanti silakan nanti Pak Robi aja yang kasih batasnya. Iya, baik. Nanti kita lebih banyak tanya jawabnya Pak Ibu ya. Saya akan jelaskan dulu tahapan demi tahapannya Pak Ibu. Jadi ini latar belakang kegiatan pembatik, sehingga bahwasanya dalam memerdekakan cara itu guru dalam berpikir dan berkreasi itu dibutuhkan kompetensi TIK untuk menciptakan inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan platform teknologi. Jadi Bapak Ibu, saya mau tanya dulu Bapak Ibu yang tahu platform teknologi Kemdikbud apa saja, tolong diketikkan di kolom chatnya Bapak Ibu. Apa saja platform teknologi dari Kemdikbud yang Bapak Ibu ketahui? Silakan Pak Ibu. Saya tunggu ini chat-chatnya Bapak Ibu. Ada Arkas, oke, ada PBD, oke, PMM, ini Bu Febiani Utami tahu semua ini. Arkas, PBD, PMM, apalagi Pak Ibu yang ada dari platform teknologi pendidikan? Ada lagi Bapak Ibu? Aman bersama Kemdikbud, Mbak Hunter ya, kemarin itu ada kegiatan Mbak Hunter, Bapak Ibu, PMM, oke, jadi kayaknya Bapak Ibu juga sudah tahu apa saja aplikasi-aplikasi teknologi juga ada. Jangan lupakan rumah belajar Bapak Ibu ya, cikal bakal dari aplikasi teknologi Kemdikbud. Karena dulu saya namanya Duta Rumah Belajar Bu Fitri, dan sekarang itu sudah bertransformasi namanya menjadi Duta Teknologi Kemdikbud. Yang mana tentu tujuannya untuk meningkatkan kompetensi TIK dari guru, menciptakan inovasi pembelajaran, membangun komunitas inspirator, praktik baik dan memanfaatkan platform. Oke, Bapak Ibu, Pembatik 2023 sekarang sedang heboh-hebohnya, provinsinya Pak Hatta tadi itu di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur masih menjadi provinsi dengan jumlah pendaftar terbanyak, dan yang provinsi keempat itu kita ada di Sumatera Barat. Nah, saya mau tanya ini Bapak Ibu yang hadir di sini, baik dari provinsi luar ataupun dari provinsi Sumatera Barat, yang sudah daftar pembatik Bapak Ibu coba ketikkan angka 1. Yang belum daftar pembatik coba ketikkan angka 2 Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Oke, luar biasa, ini banyak. Ibu Dewi sudah, Pak Hatta sudah, Bu Febiani Utami juga sudah. Yang masih ada 2, Ibu Mila Eka Putri,
Ibu Moriza, Ibu Fitri Nefrita, Ibu Fatmawati. Nah, ini masih ada yang mengetikkan angka 2. Mudah-mudahan selesai dari kegiatan kita pada hari ini langsung mendaftar pembatik Bapak Ibu. Nanti kita akan lihat tahapan-tahapan pembatik itu, di mana tujuan membatik itu Bapak Ibu adalah meningkatkan kreasi TIK dalam platform teknologi, meningkatkan literasi, meningkatkan implementasi TIK, dan meningkatkan kolaborasi dalam berbagi praktik baik Bapak Ibu. Oke. Ini kenapa Bapak Ibu itu harus ikut pembatik. Jadi harus ikut pembatik itu Bapak Ibu, yang pertama Bapak Ibu dapat meningkatkan kompetensi literasi, kompetensi implementasi, kompetensi kreasi, serta berbagi dan berkolaborasi di bidang TIK. Karena inilah tahapan-tahapan sesuai dari level pendidikan UNESCO Bapak Ibu. 4 level pendidikan, kita mulai dari berliterasi, implementasi, kreasi, dan berbagi. Nanti kita akan lihat bagaimana pembagian level-level di pembatik ini. Lalu Bapak Ibu, setelah itu Bapak Ibu ikut pembatik ini, Bapak Ibu mendapatkan sertifikat skala nasional, akan ditandatangani oleh pejabat eselon 2 Kemendikbudristek Bapak Ibu, dan tentu ini juga ada setiap levelnya itu ada 1 sertifikat pengembang diri, dan tentunya Bapak Ibu berkesempatan mengikuti seleksi duta teknologi Kemendikbudristek. Bapak Ibu, duta teknologi Kemendikbudristek itu dari provinsi-provinsi lain itu sudah mulai menyebar. Ada yang guru TK, ada yang guru PAUD, ada yang guru SLB Bapak Ibu, ada guru SD, SMP, SMA, dan tapi kita belum mendengar ada guru dari kesetaraan. Nah, ini menjadi peluang bagi Bapak Ibu yang di bidang kesetaraan. Biasanya Kemdikbud itu akan melihat yang langka-langka ini Bapak Ibu. Ada orang yang kayak PKBM itu masih sangat sedikit atau tidak ada duta yang dari PKBM, lalu itu akan menjadi perhatian utama dari Kemdikbud. Jadi kemudian bagaimana cara menjadi duta teknologi saya akan jelaskan kepada Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, nah ini ada pertanyaan saya. Pembatik tahun 2023 tadi Pak Kabit udah bilang ini sudah sejak tahun sebelumnya. Ini Bapak Ibu coba, siapa yang tahu tahun ini duta pembatik ini adalah edisi keberapa? Edisi keberapa Pak Ibu? Edisi ketiga kah? 4, 5, 6, 7. Oke, ada jawab Pak Hatta, ada jawab ke-7. Ibu Moriza ketiga, Bu Alisa jawab ke-7, Ibu Dewi Yulianti itu jawab ke-3. Oke, ada 3, ada 7, luar biasa ini. Baik, Bapak Ibu, saya akan bercerita sedikit dulu tentang duta di Sumatera Barat. Ini Kabupaten 50 kota boleh berbangga ya Pak Ibu ya. Kabupaten 50 kota tepatnya waktu itu tahun 2017 itu adalah duta teknologi pertama di Sumatera Barat dari SMN 1 Gunung Omeh. Beliau adalah seorang guru honorer Bapak Ibu dan terpilih menjadi duta. Tetapi di tahun 2018 Bapak Reki ini itu menjadi seorang ASN di dinas di Kota Padang dan bukan menjadi guru. Maka ketika seorang pembatik duta teknologi itu tidak lagi menjadi seorang guru atau kepala sekolah, maka dia istilahnya harus gantung salempang Bapak Ibu. Makanya di 2017 kita tidak terlalu aktif. 2018 yang kedua, 2019 yang ketiga, 2020 yang keempat, 2021, 2022 dan 2023 adalah pembatik yang ke-7. Oke, ini betul jawaban dari Pak Hatta dan Ibu Alisa Gumala. Jadi ini adalah pembatik yang ke-7 Bapak Ibu. Oke, ini saya mau tanya, silakan ABCD Bapak Ibu. Berikutnya adalah keuntungan mengikuti pembatik kecuali. Nah, ini kita sebelum lanjut, silakan Bapak Ibu jawab apa saja keuntungan mengikuti pembatik kecuali. Ah, ini dia. Oke, mendapatkan sertifikat pelatihan, meningkatkan kompetensi dalam bidang TIK, mendapatkan laptop, berkesempatan menjadi duta teknologi. Oke, tahu semua ini jawabannya. Kayaknya ini tahun ini ya Bapak Ibu ya. Kalau saya sekarang, ini laptop saya pakai ini masih hadiah ketika saya menjadi duta teknologi tahun 2019 Bapak Ibu. Jadi bisa saja kalau tahun 2022 kemarin itu tidak dapat laptop lagi. Makanya pertanyaannya yang kecuali itu pembatik. Tapi kita lihat saja nanti di 2023 ini apa hadiah
ketika Bapak Ibu sampai pada tahapan akhir. Oke, Bapak Ibu, ini dia tahapan mematik 2023. Ada level 1 sampai level 4, Bapak Ibu. Kalau level 1 itu memahami pemanfaatan TIK. Jadi itu kita masih berliterat, Bapak Ibu, berliterasi. Kita memahami apa itu kurikulum merdeka dan apa itu platform teknologi Kemendikbudristek, Bapak Ibu. Jadi ini dia literasi ini akan kita coba, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang memang, aduh Pak Robi, saya ini nggak tahu. Ini Pak Robi. Nggak masalah, Bapak Ibu bisa bisa berliterasi. Ada 4 modul yang akan Bapak Ibu pelajari nanti. Jadi Bapak Ibu daftar, nanti akan ada notifikasi email untuk bergabung di Classroom dan Bapak Ibu belajar mandiri. Tadi siang saya mengisi live Instagram juga, Bapak Ibu, di Instagram Kemendikbudristek, belajar.kemdikbud, Bapak Ibu. Itu ada pertanyaan, Pak Robi, saya ini seorang CGP, juga sangat sibuk sekali, apakah saya bisa ikut pembatik ini dan bisa menyelesaikannya? Saya jawab, Pak Ibu, pasti bisa, karena untuk pembatik ini kita ada LMS-nya, kita bisa mengerjakan di senggang waktu kita, di rentang waktu yang disediakan. Jadi nggak harus selesai 1 hari, seperti itu Pak Ibu. Misalkan literasi ini atau level 1 ini ada rentang waktunya 1 minggu atau 10 hari, maka di 10 hari itu bisa Bapak Ibu angsur untuk belajar. Nah, itu literasi. Yang kedua Bapak Ibu adalah level implementasi. Habis kita pelajari literasi, lalu kita implementasikan, di mana mengimplementasikannya itu yang melaksanakan praktik baik pemanfaatan platform teknologi dalam implementasi kurikulum. Level 3 Bapak Ibu itu kreasi TIK, buat bahan ajar, jadi lawa implementasikan, wak cibo, wak terapkan di dalam kelas Pak Ibu, kita coba menerapkan dalam kelas, lalu kita coba membuat bahan ajar berbasis TIK sesuai dengan kurikulum mereka. Dan yang keempat, setelah kita coba, kita buat bahan ajarnya, lalu kita berbagi dan berkolaborasi supaya orang-orang lain juga mendapatkan manfaat dari apa yang kita buat. Pak Ibu, ini dia lini masa pembatik 2023. Pendaftaran Bapak Ibu itu sampai tanggal 18 Juli Bapak Ibu, atau pastinya 17 Juli Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu mendaftar kegiatan pembatik ini, ajak kawan-kawannya, guru-guru semua yang ada di Kabupaten 50 kota, tidak terbatas dari tingkatan mana saja Bapak Ibu, dan itu akan dimulai level 1-nya itu sekitar tanggal 18 Juli, bukan sekitar ya, tanggal 18 Juli sampai 28 Juli. Nah, lalu ada level-level berikutnya Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi, nanti tanggalnya akan menyusul sesuai dengan selesai kegiatan Bapak Ibu. Kalau untuk level 2, level 3, level 4 itu tergantung. Jika Bapak Ibu selesai level 1, maka Bapak Ibu bisa ikut level 2. Setiap level ini Bapak Ibu itu menyediakan 1 sertifikat pengembangan diri yang ditandatangani langsung oleh Eselon 2 Kemendikbudristek Bapak Ibu. Dan terakhir November 2023 dari yang peserta level 4 akan ada yang dikukuhkan menjadi duta teknologi. Nah, ini dia alur pelaksanaannya. Alur pelaksanaannya Bapak Ibu, kita mendaftar, lalu akses halaman pembatik, lalu mengerjakan ujian dan membuat resume. Untuk level 1 Bapak Ibu, resumenya tentang kurikulum merdeka di PMM Bapak Ibu, maka Bapak Ibu akan mendapatkan setelah lulus level 1 dan sertifikat lolos ke level 2. Level 2 pun seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu juga masuk LMS, Bapak Ibu mengerjakan modul disediakan, mengerjakan tugas akhir berupa bukti karya. Ini nanti Pak Ibu, saya yakin ini ibu kita, ibu penggerak kita itu juga narasumber berbagi praktik baik saya lihat. Maka kita membuat salah satu praktik baik kita, lalu kita unggah di PMM dan linknya kita masukkan ke LMS kita, ikut ujian, dan jika lulus Bapak Ibu masuk ke level 3 dan juga dapat sertifikat. Nah, lalu kreasi. Nah, inilah di kreasi Bapak Ibu, kita tetap sama seperti level 1, level 2, ada LMS-nya, ada belajarnya, tapi dari level 2 itu sudah mulai dipandu dan dampingi oleh fasilitator, baik dari BLPT, Pusdatin, ataupun juga dari Duta Teknologi di provinsinya masing-masing, ataupun dari provinsi lain Bapak Ibu. Jadi bisa saja nanti Bapak Ibu dibimbing oleh Duta dari Jawa Barat,
atau Bapak Ibu dibimbing oleh duta dari Maluku ataupun dari duta Sumatera Barat. Dan jika Bapak Ibu sudah unggah bukti karya lagi, nah itu Bapak Ibu bisa masuk ke level 4. Di level 4 melakukan hal yang sama, tapi bedanya Bapak Ibu coba berkolaborasi, Bapak Ibu membuat blog dan webinar dalam komunitas belajar Bapak Ibu. Jadi nanti akan ada komunitas belajar yang disediakan, yaitu komunitas belajar komunitas sahabat pembatik Sumatera Barat. Bapak Ibu boleh cari itu di PMM. Nanti kegiatan webinar-webinar dari para sahabat rumah belajar itu akan diadakan di sana seperti yang kita lakukan pada malam hari. Dan dari 30 orang yang masuk level 4 Bapak Ibu, itu 5 orang berhak mengikuti seleksi duta teknologi yang akan langsung diwawancara oleh Kemendikbudristek Bapak Ibu. Jadi ini masih dia daring semua ini Pak Ibu, kecuali nanti ketika Bapak Ibu seleksi kita lihat apakah itu diundang ke Jakarta atau tidak. Jadi itu Bapak Ibu ya. Untuk level 1, level 2, level 3 tidak ada batasan peserta Bapak Ibu, tetapi level 4 hanya 30 dari yang lulus di level 3. Nah, itu dia alur pelaksanaan pembatik itu. Nah, sekarang saya mau tanya. Tadi saya sudah menjelaskan Bapak Ibu, level keempat dari pembatik itu level apa namanya Bapak Ibu? Silahkan diketikkan Bapak Ibu yang masih ingat apa itu level keempat. Level pertama tadi adalah level literasi Bapak Ibu. Level kedua adalah level implementasi. Level ketiga adalah kolaborasi. Level ketiga adalah level kreasi. Level keempat level apa Bapak Ibu? Oke, ini Ibu Febriani Utami, kolaborasi saja kurang tepat. Oke, Pak Hatta ini berbagi dan berkolaborasi. Oke, ini luar biasa yang dijawab oleh Pak Hatta dan juga oleh Ibu Alisa dan Ibu Meriza. Jadi ada berbagi dan berkolaborasi Bapak Ibu ya. Level keempat dari pembatik. Oke, ini Bapak Ibu, apa itu persyaratan pembatik 2023? Nah, ini pertama Bapak Ibu telah mengaktifasi akun belajar. Nah, itu dia tadi Bapak Ibu, saya menampilkan dashboard akun belajar. Mudah-mudahan saja ini mohon amat sangat Pak Kabid ada semacam surat atau bagaimana caranya. Yang jelas saya Pak Kabid dan tentu Kapten dari Kabupaten 50 Kota, ada namanya itu Pak Afdal dari SMPN 1 Harau, itu siap berkolaborasi Bapak Ibu supaya Bapak Kabid supaya aktivasi akun belajar ID di Kabupaten 50 Kota itu meningkat. Nah, jadi semoga dengan nanti kita ada kolaborasi meningkat. Tentu nanti ada juga setiap tahunnya biasanya kabupaten kota yang ada memiliki perhatian tentang PMM dan juga akun belajar ID ini selalu diundang ke Jakarta pemerintahnya, baik itu dinas ataupun bupati dan wali kotanya untuk mendapatkan penghargaan oleh Pusdatin Kemdikbud Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu pastikan telah mengaktifasi akun belajar. Saya mau tanya ini Bapak Ibu yang sudah mengaktifasi akun belajarnya Bapak Ibu, coba Bapak Ibu ketikkan akun belajar Bapak Ibu di kolom chat. Saya mau lihat ini akun belajar Bapak Ibu di kolom chat, siapa yang ingat akun belajarnya tanpa lihat catatan. Nah, gitu ya. Tanpa lihat catatan. Karena akun belajar itu sangat mudah mengingatnya nih Pak Ibu. Oke, ini yang sudah biasa, ini ada admin, berarti ini Ibu Kepala Sekolah atau tata usaha ya, bisa jadi. Ini banyak admin. Ini admin kesetaraan ya dari Ibu Aprianti Ashar. Lalu ini juga pendidik kesetaraan, admin PAUD, ini dari Bapak Ibu Kepala Sekolah PAUD, Ibu Ilnawati, Ibu Marni ini dari Dinas Belajar.id, berarti Ibu Marni ini pengawas ya Ibu ya, pengawas satuan pendidikan ini. Berarti ini luar biasa, kawan-kawan kita sudah ingat akun belajarnya. Oh, penilik ya istilahnya. Oke, baik Ibu, penilik namanya kalau di kesetaraan atau di PKBM ini. Nah, ini saya lihat ini Bapak Ibu sudah ingat akun belajarnya ini semua. Nah, berarti kalau sudah ada akun belajar Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu bisa ikut kegiatan matematik. Luar biasa Bapak Ibu. Lalu syarat kedua,
untuk ikut di pembatik ini Bapak Ibu, tentu Bapak Ibu adalah seorang merupakan guru ASN, yang baik itu PNS atau CPNS atau P3, yang dibuktikan dengan SK yang bersangkutan Bapak Ibu. Yang ketiga sarannya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu enggak PNS, guru tetap yayasan yang dibukti dengan SK pengangkatan dari yayasan. Kalau enggak juga ada SK yayasan Bapak Ibu merupakan guru honorer di instansi pendidikan pemerintah dari semua jenjang. Biasanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu yang guru honorer itu kan ada SK setiap semesternya Bapak Ibu, itu juga bisa dijadikan persyaratan untuk ikut pembatik. Dan yang pastinya tenaga kependidikan di instansi pendidikan atau pemerintah swasta dibuktikan dengan keputusan dari pimpinan lembaga. Berarti Bapak Ibu intinya, Bapak Ibu yang punya akun belajar, apakah itu TU, apakah itu guru, apakah itu pengawas atau penilik, apakah itu Bapak Ibu dari dinas pendidikan yang punya akun belajar, Ibu bisa ikut kegiatan pembatik ini tanpa kecuali. Tetapi yang bukan guru Bapak Ibu dapat sampai ke level 4 tapi tidak bisa mengikuti seleksi duta teknologi. Nah, itu kelebihannya bagi guru dan kepala sekolah. Kalau kepala sekolah masih bisa jadi duta teknologi Bapak Ibu. Tapi kalau sudah Bapak Ibu penilik atau pengawas ataupun tenaga kependidikan dan dari dinas pendidikan, tentu tidak bisa menjadi duta teknologi, jatahnya guru-guru Bapak Ibu. Nah, itu dia persyaratan pembatik Bapak Ibu. Nah, ini dia cara mendaftar. Nah, ini yang terpentingnya Bapak Ibu, bagaimana cara kita mendaftar. Pastikan Bapak Ibu mendaftar di simpatik.belajar.kemdikbud.go.id. Nah, ini Bapak Ibu ketikkan saja di Google Bapak Ibu, kalau terlalu panjang menurut Bapak Ibu, simpatik.belajar. Itu Bapak Ibu akan ketemu situsnya. Dan jika Bapak Ibu sudah masuk, lalu di dalamnya itu Bapak Ibu pilih tombol daftar. Nah, lalu kita akan diarahkan untuk pada formulir pendaftaran. Setelah itu Bapak Ibu akan mendapatkan email pelaksanaan. Jadi Bapak Ibu, saya stop dulu yang halaman ini. Saya mengajak Bapak Ibu silahkan coba di komputernya masing-masing atau di HP-nya, diketikkan simpatik Bapak Ibu. Nah, itu dia, simpatik.belajar.kemdikbud.go.id. Oke. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, tampilan seperti ini Bapak Ibu silahkan coba daftar pembatik. Saya juga akan memandu Bapak Ibu. Di sini dia, bahwasanya di bawah sini daftar kepelatihan, ini banyak kegiatannya. Bapak Ibu pilih pembatik. Nah, ini dia yang pembatik. Jadi pilih menu pembatiknya ini ya Pak Ibu ya. Dipilih menu pembatik. Manfaat mengikuti pembatik ada di sana Pak Ibu. Lalu apa itu pembatik juga dijelaskan. Ini ada kata sambutan dari Kapus Datin Dr. Hasan Habibi. Nah, di sini ada tombol daftar. Kalau Bapak Ibu belum memiliki akun belajar, klik di sini. Ya Pak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu sudah mendaftar dan misalkan Pak Kabid mau melihat bagaimana kondisi 50 kota, saya juga akan buka di sini Pak Ibu. Ini untuk mendaftar tadi Pak Ibu ya, silakan diklik. Saya mau share dulu kondisi pendaftaran pembatik pada tahun ini. Biar ini menjadi motivasi kita di Kabupaten 50 kota, apalagi Pak Kadis kita ini baru ya. Mudah-mudahan punya semangat yang luar biasa supaya kompetensi TIK guru-guru yang ada di Kabupaten 50 kota itu bisa meningkat. Nah, ini Pak Ibu, statistik pembatik ada 11.845 yang sudah daftar. Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur selalu menjadi 3 provinsi tertinggi, dan yang keempat itu Sumatera Barat. Nah, pesisir selatan menjadi kabupaten kedua terbanyak. Kita lihat ini Sumatera Barat saja Bapak Ibu. Nah, Sumatera Barat, Kabupaten 50 kota ini berada di urutan kelima Pak Kabid. Dari urutan kelima jauh di atas Payakumbuh. Payakumbuh urutan ke-9, dan ini kita lihat Bapak Ibu, saya mau klik dulu Kabupaten 50 kota. Jadi Pak Kabid di sini bisa memantau terus bagaimana pendaftar-pendaftar. Nah, ini dia pendaftarnya. SD 23 orang, SMA 8 orang, SMK 6 orang, SMP 5 orang, TK ini sudah ada 5 orang, SLB ada 1 orang. Berarti dari PK kesetaraan ini belum ada nih kayaknya Pak Kabid. Mudah-mudahan ada yang ikut mendaftar. Jadi ada terus grafiknya. Ini bisa menjadi
laporan untuk evaluasi dan proyeksi bagi Dinas Pendidikan terhadap guru-guru yang mendaftar di kegiatan pembatik ini. Jadi SD ini yang cukup bersemangat, ada 23 guru yang ikut. Nah, itu dia Bapak Ibu cara kita mendaftar pembatik. Di bagian sini Bapak Ibu ada tutorial. Jika Bapak Ibu ragu cara mendaftarnya, ada tutorialnya, Bapak Ibu bisa tonton. Nah, ini syarat-syarat yang seperti saya sampaikan tadi. Ini lini masanya, saya juga sudah sampaikan. Nah, ini dia tanggal-tanggalnya Bapak Ibu yang untuk Bapak Ibu ketahui. Ini 18 Juli untuk level 1, level 2 7 sampai 23 Agustus, dimulai 7 Agustus. Level 3 itu tanggal 4 sampai 20 September, berarti lebih kurang ini kegiatannya 2 minggu Pak Ibu. Dan level 4 itu 4 sampai 20 Oktober. Itu dia tentang level-levelnya. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini saya mau lihatkan gambar ini. Jadi Bapak Ibu, tadi sudah dijelaskan sama Ibu moderator kita tentang duta teknologi, juga Pak Kabid juga menyebut saya duta atau Kapten Belajar ID, tambahan lainnya Pak Ibu. Jadi duta teknologi itu adalah guru yang berhasil menyelesaikan pembatik sampai dengan level 4 dan terpilih menjadi peserta terbaik di setiap provinsi. Jadi duta teknologi itu akan menjadi inspirator praktik baik dalam pemanfaatan platform teknologi untuk mendukung implementasi kurikulum merdeka di provinsi masing-masing. Sebenarnya Pak Ibu, duta teknologi tahun 2022 itu kembali lagi ke 50 kota. Jadi ini sebenarnya luar biasa Pak Kabid. Dari 6 duta yang pernah ada di Sumatera Barat ini 50 kota. Yang pertama dan ke-6 itu dari 50 kota. Duta tahun 2022 itu adalah guru SMAN 2 Harau. Nah, Pak Ibu, ini luar biasa sebenarnya aset-aset yang dimiliki oleh Kabupaten 50 kota. Dan ini Bapak Ibu, apakah siap menjadi duta teknologi selanjutnya? Ini tergantung kepada Bapak Ibu. Ini ada 6 angkatan duta teknologi Bapak Ibu. Silahkan mau melihat siapa saja duta-duta teknologi di setiap provinsinya. Ini. Baik, Ibu Fitri Neprita. Neprita, mungkin itu yang paparan saya. Kalau ada sesi tanya jawab, saya siap untuk menjawab pertanyaan dari rekan-rekan guru kita di seluruh yang hadir pada malam ini. Terima kasih Ibu Fitri. Iya, terima kasih Pak. Menarik sekali paparan beliau tentang pembatik. Itu memicu semangat kita untuk terus belajar dan mengikuti level per levelnya di kegiatan pembatik ini. Kami yakin ini banyak yang bertanya Pak. Ini sudah ada tanpa beberapa yang angkat tangan. Kita coba buka antriannya. Oh ya, ada Ibu Hesti Mulia, ada Ibu Afrianti Azhar dan Hatta Sagita, Bapak Hatta Sagita. Kita mulai dari yang mana yang pertama tadi? Ibu Hesti Mulia. Ya. Oke, silakan Pak. Silakan Bu Hesti. Halo Ibu Hesti Mulia. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bapak dan Ibu, terima kasih sudah memberikan waktu. Setelah paparannya yang kami simak dari awal sampai akhir tadi, kami ingin mengikuti dari bawah 1, 2, 3 dan 4. Namun kami mungkin untuk awal sebelum masuk satu ini Pak, soalnya ini belum begitu memahami sekali bagaimana untuk kelancarannya. Itu yang akan kami khawatirkan. Kami sudah ada masuk ke akun ID gitu. Insya Allah kami coba, tapi kalau terkendala kami nanti minta bantuan bimbingannya ke kemana gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke, makasih Bu Hesti. Boleh langsung dijawab saja Pak? Oh langsung jawab, oke siap Ibu. Baik Ibu Hesti,
sebenarnya tempat bertanya ini banyak Bu Esti. Oke, yang pertama Bu Esti, saya cukup mengapresiasi Bu Esti yang ada semangatnya untuk ikut pembatik. Bu Esti silakan ikut pembatik 2023 ini lewat link yang simpatik tadi ya Bu Esti ya. Setelah itu Bu Esti cari komunitas belajar ID, komunitas sahabat pembatik Sumatera Barat di PMM, atau sebentar lagi saya akan bagikan linknya Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu masuk ke dalam komunitas tersebut, ikuti komunitasnya dan ada link grup WhatsApp-nya. Bapak Ibu silakan masuk ke link grup WhatsApp-nya, dan jika ada pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu bisa bertanya di grup tersebut. 6 duta teknologi yang di Sumatera Barat berada pada grup tersebut. Dan bagi Bapak Ibu yang berada di provinsi lain pun itu juga ada memiliki grup-grup WA atau grup Telegram yang nanti jika ada keraguan bisa bertanya kepada Bapak Ibu dutanya ataupun rekan-rekan yang sudah duluan untuk mengisi link tersebut. Mungkin itu Bu Fitri. Saya bagikan linknya sebentar lagi di kolom chat, bisa dilihat itu linknya. Ya Pak, makasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Oke, kita lanjut kepada Ibu Afrianti Azhar. Silakan Bu Ri. Oke, baik, terima kasih Pak Robi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak telah hadir pada kegiatan ini. Kegiatan ini ya didukung juga oleh Bu Apit, beliau ketua komunitas konten kreator. Kemudian ada PAUD Kecamatan Akabiluru, pegiat komunitasnya juga yang mendukung kegiatan ini. Pak, saya ini Pak mau nanya, akun belajar kebetulan di tempat saya itu memang akun belajar ID itu digunakan bagi sebagian peserta didik, terutama untuk menyampaikan, karena di kami ada kontrak belajar mandiri, ada penugasan di classroom untuk mereka yang bekerja gitu. Tapi kalau mereka bisa tatap muka nggak terlalu banyak kami gunakan. Kemudian persoalannya gini Pak, rata-rata di PKBM itu kan gurunya induk dan non induk. Yang non induk ini biasanya pegawai negeri sipil atau di sekolah lain ada gitu. Nah, setelah awalnya kita coba mengaktifkan 2, tapi ketika misalnya ada seleksi atau penyaringan ke tingkat pusat, yang masuk itu dari hasil yang kita laksanakan itu malah ke akun belajar formal gitu Pak. Ya, saya contohnya gini Pak, misalnya Kombel gitu kan, ada di kami itu kami buat Kombel TK, PAUD, PKBM dan lain. Yang memasukkan dan membuat Kombelnya itu saya gitu kan, pakai akun kesetaraan gitu. Tapi ketika dipanggil itu bukan PKBM yang dipanggil Pak, tapi yang dipanggil itu SMP gitu, di undangan-undangan gitu. Nah, karena beliau kan ngajarnya di SMP. Nah, kemudian dalam penghitungan aktif nggak aktif sekolah itu, yang non induk ini sering nggak dihitung, yang dihitung hanya yang induk di dalam yang sering di-share dari B2PMP, dari yang lain-lain, sehingga kemudian kenapa nggak semua aktif akun belajar ID-nya di lembaga saya, yaitu masalahnya Pak. Tidak diwajibkan karena sepertinya kalaupun mereka melaksanakan materinya mungkin akan sama. Kemudian nanti kalaupun diaktifkan yang kesetaraan ini yang non induk, nanti munculnya ke induk gitu. Nah, sehingga tidak menjadi sebuah prestasi lah kalau untuk PKBM gitu loh Pak. Nah, itu yang saya apakan, atau mungkin ada pandangan lain dari Bapak gitu. Kalau saya kenapa tidak semua gitu, karena itu alasannya. Kemudian ya saya dulu pernah Pak ikut yang diundang 30 orang itu Pak ke Padang, itu kan seleksi murni PKBM, dan saya mungkin orang pertama di PKBM yang masuk pembatik gitu. Makanya begitu dengar baca sernya pembatik, sering ngobrol-ngobrol juga pembatik gitu kan. Nah, AR ini sih sebenarnya kalau ditularkan ke teman-teman PAUD itu mungkin menurut saya ya akan menarik kita belajar AR, karena situsnya ada, kemudian gambar 3D-nya ada, kita tinggal pasang-pasang kayak di
Canva gitu. Kenapa tidak kita pelajari aja gitu. Makanya kemarin itu saya ngajak komunitas yang kira-kira akan aktif, setidaknya penggeraknya gitu. Tapi kami PKBM itu kemarin itu ada kendala juga Pak. Waktu saya itu terakhir pertama mau masukkan tugas akhir ya di Padang itu, MPSN sekolah formal itu kan nggak pakai P. Nah PKBM ini MPSN-nya pakai P Pak. Mungkin itu masukan juga dari kami. Jadi kalau PKBM ini ikutan gitu kan, jadi dari mana dari PKBM bisa ikut gitu. Nah tahun-tahun kemarin itu pada tahun berikutnya saya terhalang ikut karena kepala lembaga tidak bisa atau kepala sekolah tidak bisa mengikuti gitu, dan yang ikut memang kemudian tenaga pengajar di tempat saya dan hanya sampai ke level 2 waktu itu gitu. Nah baru sekarang mungkin kalau memungkinkan ikut lagi gitu di pembatik. Nah tapi kami mohon yang MPSN jangan pakai P dan nggak P ini jangan jadi persoalan lah nanti Pak di akhir. Ya terus lebih enak pengumumannya di awal gitu, jangan pas pertengahan udah terakhir ternyata ini yang bisa ke duta teknologi hanya dari guru formal. Yang non formal itu cukup sampai level 4 misalnya, ada yang seperti itu enggak gitu yang dari sebelum-sebelumnya. Nah itu yang saya bisa berharap ada penjelasannya Pak. Jadi setidaknya kalaupun tidak bisa dari awal kan udah jelas pasang target kita hanya level 4 gitu. Jadi tidak bercita-cita ke duta teknologi dan lain-lain gitu. Atau kalau ada peluang lebih bagus daripada duta teknologi kita bisa ambil yang lain gitu. Walaupun kemudian di kenyataannya saya dapat pelatihan yang nyaris-nyaris sama gitu ya di kesetaraan, tapi itu ada faktor lakinya dari saya, faktor kebetulan beruntung gitu. Saya diundang oleh kementerian ke suatu acara yang tidak semua kepala PKBM, hanya ada 11 orang yang diundang gitu. Dan saya termasuk yang beruntung karena dipertemukan dengan orang Google gitu. Nah jadi ya saya tahu di pembatik ini ada Bu Nur Samsi dan lain-lain yang dapat peluang yang cukup besar gitu. Jadi sampai di mana ya di PKBM ini peluangnya gitu Pak. Terima kasih Pak, terima kasih Bu Afid. Oke. Baik, Ibu Afianti Ashar ini memang nama Ibu juga cukup sering saya dengar ini di Sumatera Barat, juga seorang penggerak yang luar biasa, Ibu Afianti Ashar. Saya juga sedikit cerita pengalaman Ibu Afianti. Saya pernah membuat sebuah komunitas belajar ID Sumatera Barat, dan saya yang membuat komunitas tersebut. Saya masukkan rekan saya waktu itu Pak Beri Devanda sebagai wakil ketua komunitas. Tapi ternyata setelah itu Bapak Ibu yang diundang di kegiatan di Padang itu Pak Berinya. Pak Berinya bukan sayanya. Usut punya usut Bapak Ibu, ternyata waktu itu saya ada yang belum selesai PMM saya, sehingga yang sebagai penggerak utamanya waktu itu jadikan adalah Pak Beri Devanda. Nah, tapi itu menjadi pelecut semangat saya Bapak Ibu. Dari saat itu saya sudah mencoba berbenah untuk meningkatkan kemampuan saya di PMM. Alhamdulillah pada hari ini saya sudah menyelesaikan 10 topik dan sedang menunggu 4 topik lagi untuk divalidasi aksi nyata yang saya buat Bapak Ibu. Jadi saya Bu Afianti dulu ikut level yang sahabat ini ya, tahun berapa itu dulu Bu? Yang angkatan kedua Pak. Oh, berarti sama Ibu Nur Samsi ya Bu ya? Ya, angkatan Bu Nur Samsi, kemudian di angkatan ketiga keluar aturan yang beda gitu. Oh iya. Ya, kalau yang sekarang Ibu aturannya yang dijelaskan oleh Pusdatin itu semua pendidik. Nah, semua pendidik dari kecuali di luar Kementerian Pendidikan. Nah, itu Bapak Ibu, semua pendidik di luar Kementerian Pendidikan. Berarti dari analisis saya, berarti Bapak Ibu yang dari guru kesetaraan atau di guru di paket itu berarti bisa untuk ikut kegiatan pembatik. Karena rasanya tahun kemarin itu tidak ada lagi diminta untuk
NPSN, karena kita sekarang Bapak Ibu dari akun belajar itu sudah mulai terdata kita ini sekolahnya di mana. Nah, jadi nanti kalau ada kita pertemuan lagi Duta Teknologi, saya akan coba tanyakan ini mengenai kepastiannya, dan saya akan WA Ibu Avianti pastinya, kan nomornya udah saya simpan. Ibu Avianti. Ditunggu Pak. Oke, baik Bapak Ibu, saya juga tadi melihat ada Ibu Riza Asfa, ini Duta Teknologi 2022 dari 50 kota ini Bapak Ibu. Halo ini Riza, kalau bisa on kamera, silakan Uni Riza untuk memperkenalkan diri. Nah, biar Bapak Ibu dari 50 kota, ini dia Dutek dari 50 kota, dari kabupaten 50 kota. Ya, oke, nanti kita tunggu, mungkin Bu Rizanya lagi siap-siap untuk pasang jilbab dan segala macamnya. Oke, lanjut Ibu Fitri Neprita untuk pertanyaan selanjutnya. Ya, kita lanjut kepada Bapak Hatta Sagita. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan, kemarin itu saya daftar ya di Pembatik dan sudah mengerjakan soal sampai selesai. Yang mau saya tanyakan itu jawaban yang kemarin saya sudah isi itu, apakah ada pengaruhnya? Apakah yang penting sudah daftar itu udah pasti terdaftar? Apa gimana ya? Itu. Terima kasih. Oke, Pak Atta sudah mendapatkan email konfirmasi? Belum. Belum ya. Berarti tadi siang juga pertanyaan seperti itu. Bapak Ibu, itu adalah syarat awal untuk mengikuti kegiatan Pembatik. Jadi memang kita ditanyanya dulu tentang kemampuan pembelajaran yang kita miliki Bapak Ibu. Tapi jika Bapak Ibu sudah mendaftar, itu insya Allah nanti akan diikutkan pada kegiatan level 1 Bapak Ibu. Jadi nggak usah cemas Pak Atta, insya Allah nanti menjelang tanggal 18 itu akan ada notifikasi dari akun belajar ID-nya, dari Pembatiknya untuk masuk ke learning management systemnya. Bapak Ibu juga pantau terus akun belajarnya, baik itu di inbox-nya di update ataupun di spam. Kalau tahu nanti undangan-undangan tersebut di email Bapak Ibu teridentifikasi spam dan tidak tercek. Jadi pastikan inbox dicek, spam juga dicek nanti Pak Atta. Mungkin begitu Pak Atta. Terima kasih. Ya. Uni Riza, apakah sudah siap untuk on cam nih Riza? Oke. Halo, Assalamualaikum Pak Robi. Waalaikumsalam. Maaf, saya ikut-ikutan. Ya, Niriza, ini ada kawan-kawan kita dari Kabupaten 50 Kota. Mungkin Niriza bisa memperkenalkan diri kepada rekan-rekan. Niriza ngajar di mana dan duta tahun berapa? Silakan nih. Iya, baik. Terima kasih Pak Robi atas waktunya. Selamat malam Bapak Ibu semua. Saya dengan melihat di statusnya Pak Robi ada 50 kota, saya langsung tertarik gitu kan. Saya langsung tertarik, kemudian saya ngikuti, mohon maaf sambil nyambi mungkin Pak Robi, nyambi yang lain. Baik, perkenalkan Bapak Ibu, saya Riza Asfa. Saya tinggal di Payakumbuh, tapi tugasnya di SMA N2 Harau. Jadi saya selalu setiap hari ke Harau, Bapak Ibu. Saya mengajar matematika dan Pak Robi ini sebagai salah satu inspirasi saya ikut dulu ikut Pembatik. Sebenarnya saya nggak tahu kalau Pembatik itu jadi duta rumah belajar dulu ya Pak Robi ya. Jadi saya coba-coba 2 kali mencoba. Saya 2021 saya coba, 2022 saya juga coba. Niatnya cuma ingin dapatkan sertifikat untuk naik pangkat Bapak Ibu. Dan alhamdulillah dalam tahun 2022 saya terpilih dari 30 besar menjadi 5 besar dan menjadi duta teknologi. Nah, di tahun saya inilah yang berubah menjadi duta teknologi. Dari Pak Robi kemarin duta rumah belajar ya Pak Robi ya. Jadi saya sekarang yang merupakan beban berat bagi saya menyandang status yang saya rasa kalimatnya sangat berat sekali buat saya. Tapi memicu saya untuk selalu belajar dan berbagi bersama dengan rekan-rekan semua.
Mungkin itu aja Pak Robi, mohon maaf. Ya, ini tiba-tiba gelap ini layarnya Bu Riza, mungkin lampu mati ya? Gelap ya Pak Robi ya? Kenapa ya? Bentar. Oke, baik, itu dia Bapak Ibu, Bu Riza. Jadi Pak Ibu, saya, Bu Riza selaku Duta Teknologi, dan saya dan Pak Abdal selaku Kapten dan Ko-Kapten Belajar ID siap membersamai Bapak Ibu kapan saja, siap membantu Bapak Ibu bagaimana peningkatan kompetensi TIK dan aktivasi akun Belajar ID di Kabupaten Demak. Oke, Bu Fitri Neprita, saya kembalikan. Oke, terima kasih Pak Robi. Alhamdulillah ya, ternyata di ruangan ini kita bertemu dengan orang-orang hebat yang juga menjadi pemicu kita untuk terus belajar, dan kita cukup boleh dikatakan berambisi juga untuk mengikuti jejak-jejak Bapak Ibu yang sudah berpengalaman di kegiatan pembatik ini. Barangkali atau masih ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Mungkin kami ingatkan lagi, link absennya tadi sudah dikirimkan oleh Ibu Ririn. Silakan Bapak Ibu isi. Bu Riri, sebelum kita akhiri, apakah ada Bu Riri selaku penggerak dari kegiatan kita ini, apakah ada yang perlu disampaikan? Oh iya, terima kasih Pak Robi. Kami sangat berterima kasih Pak Robi bersedia hadir. Saya kemarin itu coba-coba aja sih sebetulnya WA, kalau ditolak udahlah gitu kan. Pokoknya Ibu, kami Duta Teknologi, siapapun Duta Teknologi, jika kami ada waktu, kami siap membersamai Bapak Ibu semua. Gitu Ibu, karena memang salah satu tugas dan tanggung jawab kami di provinsi kita ini, Ibu. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak. Mungkin nanti ya, karena ini kegiatannya merupakan kegiatan komunitas belajar, sebenarnya komunitas FK PKBM Kabupaten 50 Kota. Mungkin nanti kita di sekolah-sekolah, karena PKBM pun sudah mulai punya kombel sekolah gitu Pak. Mungkin nanti kalau ada bantuan kami mohon kesediaan Pak Robi juga. Saya kembalikan kepada Bu Pit. Terima kasih banyak Bu Pit. Bu Ririn juga kami sering tertukar nih di Balai Guru Penggerak, tertukar di B2PM Riri dan Ririn ini sering tertukar orang ya. Terima kasih juga Bu Ririn. Jangan lupa isi absen ya Bapak Ibu yang sudah dibagikan sama Bu Ririn tadi. Ya Bu Ri, mungkin ada satu permintaan lagi Bu Ri. Ya Bu. Siapa tahu nanti kita bisa mengadakan kegiatan yang tatap muka bersama Pak Robi mungkin untuk kegiatan mengenai TIK ini. Mungkin nanti bisa kita fasilitasi, kita buatkan kegiatannya. Ya, insya Allah Bu, kita ke depannya tetap berkelanjutan ya Pak Robi, Bu Pit. Ya. Baik Bapak Ibu semua, alhamdulillah kegiatan kita pada malam ini sudah berjalan dengan baik. Kita sudah mendapatkan materi-materi baru, semangat baru untuk ikut dalam kegiatan pembatik ini, untuk terus belajar, mengupgrade diri, menambah ilmu, terutama sesuai dengan materi kita pada malam ini, yaitu tentang TIK. Cukup sekian dari kami, mohon maaf saya selaku moderator jika ada salah kata, salah sikap. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.